Baik, perkenalkan nama saya Joinoya Saputra Daily. Saya dari Universitas Pancasakti Bekasi dengan nomor NIM 18720500044. Program studi Pendidikan Ekonomi. Saya akan memaparkan presentasi dari akuntansi bab 4, penyelesaian siklus akuntansi. Tujuan siklus terbagi menjadi 6, yaitu 1. Mengkaji ulang tujuan langkah dasar dalam siklus akuntansi. 2. Menyusun neraca lanjur atau worksheet. 3. Menyusun laporan keuangan dari neraca lanjur. 4. Membuat ayat jurnal penyesuaian dan ayat jurnal penutup dan neraca lanjur. 5. Menjelaskan apa yang dimaksud dengan tahun fiskal atau fiscal year dan tahun bisnis alami atau natural business year. 6. Menganalisis, menginterpretasikan solvabilitas atau kemampuan membayar utang dari suatu perusahaan dengan menghitung modal kerja atau working capital dan rasio lancar atau current ratio. Jadi aset umumnya dibagi menjadi 2, yaitu aset lancar dan aset tetap. Kas dan aset lainnya yang diperkirakan akan dikonversi menjadi kas, dijual atau digunakan biasanya dalam waktu kurang dari setahun. Misalnya, selain kas, ada wesel tagih, piutang usaha, perlengkapan, dan beban dibayar di muka lainnya. Jadi, aset yang memiliki umur ekonomis lebih dari 1 tahun termasuk dalam aset tetap. Lanjut, ada beberapa pengecualian, tetapi prinsip itulah yang biasanya berlaku. Aset seperti peralatan kantor, mesin, bangunan, dan tanah akan muncul di bawah judul aset tetap. Lanjut, kewajiban yang jatuh tempo biasanya dalam waktu 1 tahun atau kurang dan yang harus dibayar dari aset lancar disebut kewajiban jangka pendek. Di sini ada beberapa contoh, yaitu 1. Utang usaha. 2. Utang gaji. 3. Utang bunga. 4. Pendapatan diterima di muka. Kewajiban yang jatuh tempo dalam waktu lebih dari 1 tahun biasanya adalah kewajiban jangka panjang yang disebut wesel bayar jangka panjang, hipotek, dan obligasi. Neraca lanjur adalah alat yang berguna untuk memahami terus data akuntansi dari neraca saldo sebelum penyesuaian sampai ke laporan keuangan. Neraca lanjur. Di sini ada beberapa contoh neraca lanjur. Disusun dari jurnal umum. Akun diurutkan berdasarkan urutan berikut: aset, kewajiban, ekuitas pemilik, pendapatan, dan beban. Lanjut, neraca lanjur. Ayat jurnal menyesuaikan dimasukkan di sini. 2 kemungkinan, yaitu 1. Tangguhan saldo saat ini diubah. 1. Tangguhan saldo saat ini diubah. 2. Akrual informasi baru dimasukkan. Penyesuaian digabungkan dengan neraca saldo. Saldo akun sekarang sudah disesuaikan. Nah, di sini neraca saldo sebelum penyesuaian. Ini contohnya: kas, piutang, perlengkapan, asuransi dibayar di muka, dan selanjutnya. Bagian A. Akuntansi perlengkapan memiliki saldo debit sebesar
2.000 US dollar. Perhitungan fisik atas perlengkapan yang dilakukan pada akhir periode menunjukkan bahwa perlengkapan yang masih tersisa adalah sebesar 760 dolar. Dengan demikian, perlengkapan senilai 1.240 US dollar. 1.240 US dollar digunakan selama periode 2 bulan tersebut. Di sini terdapat contoh-contohnya. Bagian B. Akun asuransi dibayar di muka memiliki saldo debit sebesar 2.400 US dollar yang merupakan pembayaran di muka untuk asuransi selama 24 bulan mulai dari tanggal 1 Desember. Berarti beban asuransi untuk bulan ini adalah sebesar 100 US dollar. Di sini terdapat contohnya. Akun ditambahkan sesuai kebutuhan. Bagian C. Akun sewa diterima di muka memiliki saldo kredit sebesar 360 US dollar yang merupakan penerimaan atas sewa selama 3 bulan. Bagian D. Upah yang terutang tetapi belum dibayarkan pada akhir bulan Desember totalnya adalah sebesar 250 US dollar. Di sini terdapat contohnya. Bagian E. Pendapatan jasa yang sudah diperoleh pada akhir bulan Desember namun belum dicatat total adalah sebesar 500 US dollar. Di sini terdapat contohnya. Bagian E 500 dolar. Tuh. Bagian F. Penyusutan peralatan kantor untuk bulan Desember adalah sebesar 50 US dollar. Di sini terdapat contoh-contohnya. Agar ada lebih banyak ruang, judul laporan tidak lagi ditampilkan. Jadi ditotalkan dan ditutup. Kemudian, kolom neraca saldo sebelum penyesuaian dan kolom penyesuaian digabungkan untuk menentukan jumlah yang akan ditampilkan neraca saldo setelah penyesuaian. Ini contohnya. Neraca lanjur. Saldo pendapatan dan beban di kolom neraca saldo setelah penyesuaian dicatat juga ke kolom laporan laba rugi. Neraca, saldo aset, kewajiban, ekuitas, pemilik, dan penarikan di kolom neraca saldo setelah penyesuaian dicatat juga ke kolom neraca. Agar slide dapat menunjukkan kolom laporan laba rugi dan neraca, kolom neraca saldo dan penyesuaian tidak ditampilkan. Di sini ada contohnya. Sekarang kita akan memindahkan saldo dari kolom neraca saldo setelah penyesuaian. Nah, ini di sini sudah dipindahkan. Keempat kolom ini masing-masing dijumlahkan totalnya. Selisih antara total kolom debit dan total kolom kredit dilaporkan laba rugi adalah. Di sini terdapat laporan laba rugi dan neraca. Jadi setiap angka di laporan laba rugi ini diambil dari kolom laporan laba rugi di neraca lanjur. Contoh angka laba bersih diperoleh dari kolom debit neraca di neraca lanjur atau di laporan
laba rugi. Di sini terdapat aset dan kewajiban dari laporan ekuitas pemilik. Ayat jurnal penyesuaian dan penutup. Ayat jurnal penyesuaian dan penutup di jurnal pada akhir periode akuntansi. Jika neraca lanjur sudah disiapkan, data untuk jurnal-jurnal ini terdapat di kolom penyesuaian. Ikhtisar laba rugi terbagi menjadi 4, yaitu 1. Pendapatan ditransfer ke ikhtisar laba rugi. 2. Beban ditransfer ke ikhtisar laba rugi. 3. Laba atau rugi bersih ditransfer ke modal pemilik. 4. Penarikan ditransfer ke modal pemilik. Akun ikhtisar laba rugi tidak muncul di laporan keuangan. Proses tutup buku. Catatan saldo yang ditampilkan adalah saldo yang telah disesuaikan sebelum penutupan. Urutan berikut menunjukkan proses penutupan. Langkah pertama, debit setiap akun pendapatan sebesar saldonya dan kredit ikhtisar laba rugi sebesar total pendapatan. Langkah kedua, debit ikhtisar laba rugi untuk total beban dan kredit setiap akun beban sebesar saldonya. Langkah ketiga, debit ikhtisar laba rugi sebesar saldonya atau dalam kasus ini laba bersih dan kredit akun modal. Langkah keempat, saldo akun penarikan didebit ke akun modal dan dikredit ke akun itu sendiri. Menutup akun pendapatan. Menutup akun beban. Menutup akun ikhtisar laba rugi. Menutup akun penarikan. Setelah ayat jurnal penutup diposting, semua akan nominal memiliki saldo nihil. Neraca saldo penutup. Analisis keuangan untuk net solution. Modal kerja. Aset lancar, kewajiban dan lancar. Modal kerja sebesar 7.845 US dollar dikurang 1.390 US dollar. Modal kerja sebesar 6.455 US dollar. Rasio lancar, aset lancar, kewajiban dan lancar. Rasio lancar sebesar 7.845 US dollar dan 1.390 US dollar. Rasio lancar 5,6. Rasio ini mengimplikasikan bahwa net solution mampu melunasi kewajiban lancarnya. Net solution dapat menggunakan rasio lancar untuk membuat perbandingan lintas perusahaan dan dengan rata-rata industri. Selesai. Sekian dan terima kasih.